Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha al-haibah fi qulubil kafirina wal musyrikina wal munafiqina wal dhalimin muslimina wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas segala limpah rahmat, nikmat hidayah dan juga isinya, kita dapat hadir pada sore hari ini di hari insyaallah ke-13 atau ke-14 ya, insyaallah di rangkaian acara kegiatan Safar Ramadan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabat. Baik Bapak Ibu, adik-adik, jamaah buka bersama Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh mbak-mbak saya, kakek maupun datuk saya, tentunya sebelum kita melaksanakan ataupun berbagi ilmu, baik itu tausiah ataupun mau'izatul hasanah, tak lupa kita senantiasa bertawasul ataupun kita mengirimkan doa-doa terbaik dalam balutan surat Al-Fatihah. Yang pertama itu juga kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hadid, segenap donatur Masjid Al-Hadid, dan juga segenap jamaah Masjid Al-Hadid, khususnya yang berasal dari keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan segenap pengurus Masjid Al-Hadid dan juga segenap Sivitas Akademika, dalam hal ini jamaah Masjid Al-Hadid, senantiasa dilimpahkan kesehatan, umur panjang, dilimpahkan keberkahan, keamanan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali Fatihah yang kedua ditujukan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, datuk kita, mbak buyut kita, adik-adik kita, baik yang sudah kabudut, yang sudah meninggal, maupun yang sampai hari ini masih diberikan kesehatan, umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan juga perlindungan bagi segenap orang tua kita, kakek, nenek, datuk, adik-adik kita, dan yang sudah meninggal senantiasa ditinggikan derajatnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan barangkali Fatihah yang ketiga ditujukan kepada diri kita sendiri,
Mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik secara daring maupun luring dimanapun Anda berada, senantiasa dilimpahkan cintanya dari Nabi besar Muhammad SAW, ditambahkan umurnya, ditambahkan umur kesehatannya, dikuatkan imannya, dan juga dalam mengikuti seluruh kegiatan Ramadan 1445 Hijriah diberikan kekuatan baik melaksanakan ibadah fardu maupun sunnah, dan juga dilimpahkan rezeki yang halal thayyiban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tentunya pada rangkaian acara kegiatan Safar Ramadan 1445 Hijriah, kita juga senantiasa mendoakan kepada segenap jamaah maupun keluarga besar serta saya juga Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang telah mensedekahkan dalam bentuk takjil ataupun buka puasa bersama. Mudah-mudahan segenap amal ibadah dari segenap jamaah yang berkenan mensedekahkan dan memberikan menyiapkan buka puasa kita pada hari ini dan juga hari selanjutnya senantiasa Allah ganti dengan amalan terbaik sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Allahumma a'im man at'amani wa asqi man asqati. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberikan makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberikan minum kepadaku, terutama di bulan puasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jemaah Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang senantiasa dilimpahkan rahmat, bercinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di 2 Ramadan sebelumnya kita senantiasa awali tausiah kita dengan bertawasul dan mengirimkan doa-doa dalam lantunan balutan surat Al-Fatihah. Dan pada hari ini kita bukan hanya pengajian, tapi kita juga ngaji. Mudah-mudahan kita semua yuk kita bareng-bareng, karena di bulan Ramadan ini merupakan bulannya atau rajanya bulan, walinya bulan, di mana di bulan Ramadan diturunkan untuk pertama kalinya ayat-ayat suci Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang membawa HP ada aplikasi Al-Quran, ada, silakan buka. Yuk kita ngaji bareng-bareng, silakan buka. Kalau di HP-nya tidak ada aplikasi Al-Quran, silakan diambil Al-Quran yang sudah disiapkan ataupun yang ada di rak sisi sebelah kiri Masjid Al-Hadid. Kita ngaji bareng-bareng. Jadi bukan hanya ngaji, tapi juga pengajian. Bukan hanya pengajian saja, tapi juga kita ngaji bareng-bareng. Kita ngaji nggak usah yang terlalu panjang. Silakan dibuka di juz 29 di surah ke-67. Kita baca bareng-bareng surat Al-Mulk, silakan. Yang di HP-nya tidak ada aplikasi, monggo bisa mengambil Al-Quran di surah ke-67 di juz 29. Kita bareng-bareng, taus bareng-bareng di mungkin-mungkin setiap huruf, setiap harokat senantiasa dicatat sebagai amalan terbaik bagi kita semua yang hadir dan membaca pada sore hari ini. Untuk bapaknya yang di atas, monggo silakan kita ngaji bareng-bareng, karena ngaji gak ada larangan ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Yuk kita ngaji bareng-bareng, kita baca surat Al-Mulk dengan bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabasy sya'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal khayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarhum bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina sawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Aamintum man fis samaa'i an yahsiba bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir. Wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yakfir ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi kibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila
gampang, namun ojo gampang ngomong. Orang bicara itu mudah, tapi jangan mudah untuk ngomong. Oleh sebab itu, ada pertanyaan tadi yang sudah saya katakan di awal untuk adik-adik baik yang di lantai 1 maupun lantai 2. Bedanya ngaji sama pengajian apa? Bedanya ngaji sama pengajian apa? Ini basic banget, kita sharing aja ya, kita sore ini belajar bareng-bareng. Jadi kalau ngaji, itu tadi sudah dilakukan oleh adik-adik maupun segenap jamaah di mana-mana berada. Ngaji itu ngawas Al-Quran, baca Al-Quran. Tidak harus mengerti artinya, tapi sudah pasti dapat ganjarannya. Saya ulang lagi ya, jadi ngaji itu baca Al-Quran. Meskipun sementara saat ini belum tahu artinya, tapi sudah pasti dapat ganjarannya. Bedanya dengan pengajian, kalau pengajian itu apa? Ayo, kalau ngaji sudah jelas atau ya? Kalau ngaji kita baca Al-Quran, kemudian sempat baca Al-Quran meskipun kita tidak tahu artinya, kita jawab dapat ganjarannya. Jadi harapannya kita lagi ngaji, memang semuanya harus dipaksa lebih dahulu. Apalagi emang sekali itu di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan seperti yang saya sampaikan tadi, Allah mewahyukan menurunkan ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi harapannya sedari awal dengan kemudahan kita membaca Al-Quran, membaca salah satu surat saja, kita istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah dapat menggugurkan dosa-dosa kita, mendapatkan limpahan pahala dan ganjaran dari Allah, dan insya Allah di alam barzah kita sedoyo, kita semuanya tidak akan susah, kita semuanya tidak akan gelisah, kita semuanya tidak akan menderita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak di yaumul qiyamah berkumpul masuk bareng-bareng di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, pengajian. Kalau pengajian itu simpel aja. Jadi adik-adik atau kita semua, khususnya saya, kalau pengajian itu mendengarkan isi kitab suci Al-Quran yang didawuhkan oleh kanjeng kita Nabi Muhammad SAW, dan tentunya yang belum terisi hatinya oleh Al-Quran, ulang dari pengajian ini dapat terisi meskipun sedikit-sedikit kalau Al-Quran, dan tentunya mampu mendekatkan hati adik-adik untuk cinta Al-Quran, untuk cinta Allah, dan insya Allah kita nanti ketika meninggal dapat syafaatnya dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Baik, sore hari ini kita ada waktu kurang lebih 20 menit sebelum kita nanti mokel berjamaah. Mokel berjamaah tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Silakan maju terlebih dahulu, silakan diisi. Santai aja yang di belakang biar dapat tempat duduk yang nyaman. Mungkin teman-teman bisa maju, nggak apa-apa kita maju aja. Di samping kanan kiri saya juga nggak apa-apa, bebas. Kita membahas yang simpel-simpel aja, sebagaimana keluh kesah yang saya dengarkan beberapa hari yang lalu. Baik itu saya melaksanakan sholat jamaah di Masjid Al-Hadir. Ternyata anak-anak muda sekarang itu rapuh hatinya, gampang sabar. Sabar itu apa ya? Berkeluh kesah, gampang sabar, suka mengkritik, tapi mudah patah. Dan yang saya tahu sendiri, ada yang gerundel itu ngomong di belakang ya, bergumam. Aku bungo balik tapi nggak tahu diijabah. Angel kabul. Saya berdoa berkali-kali, tapi seolah-olah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ngeri sedap untuk saya. Jadi kita sharing hari ini, jika saya menunjuk dari 5 jari, 1 untuk panjenengan, yang 4 khusus untuk saya. Jadi mutlaknya kepada saya, mudah-mudahan saya pada sore hari membawa sedikit sita kebaikan untuk kita semua. Mugi-mugi malah semakin lebar atau semakin besar. Dari situ ternyata generasi sekarang itu, saya tidak bicara mayoritas, tapi yang saya ketahui ternyata lebih mudah berburu
sangka kepada Allah daripada husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Hal yang paling simpel bisa dikatakan yaitu tadi keluh kesah adik-adik sekalian. Harapannya tinggi, doanya luar biasa, tapi kenapa seolah-olah tidak terkabul, tidak dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak hal sebenarnya yang kalau kita mau introspeksi diri, kita mau berbenah diri, kita mau muhasabah diri, ada banyak hal yang memang belum kita lakukan dengan tepat, bukan baik ya, dengan tepat. Dan pasti sebagaimana hadis riwayat Muslim, Bukhari maupun yang lainnya, Allah tidak akan pernah tidak mengkabulkan atau tidak mengijabah doa-doa dari semua umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebanyak-banyak doa yang kita minta, Allah malah memberikan ataupun mengabulkan ratusan bahkan ribuan doa keinginan kita yang tidak tersirat, yang tidak kita sampaikan kepada Gusti Allah, Nabi Muhammad, maaf, Tuhan kita, Ya Rahman Ya Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah satu doa tidak terhijabah, padahal Allah telah menghijabah ratusan keinginan kita yang tidak tersirat, yang tidak tersampaikan dalam lantunan doa kita. Tapi kita lupa, seolah-olah jika doa kita tidak dihijabah oleh Allah, dunia itu akan habis. Saya kuliah jundret, harapannya dapat A, tapi ternyata keluarnya E. Ternyata ketika doa pakai bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya A itu apa? E ya. Nah, jadi dijawab oleh Allah hurufnya E. Jadi syarat dan ketentuan doa itu sebenarnya simpel, tapi minimal harus kita ketahui, harus kita laksanakan juga. Gak ribet-ribet, donga itu paling awal. Jadi kuncinya pada sore hari ini yaitu husnudzon kepada takdir Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan yang paling enak yaitu doa, yang kedua silaturahmi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu terkait doa. Diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri dalam kitab Zubatul Tafsir min Fathul Qadir, kunci kekayaan laut itu ada pada kapal, kunci kekayaan bumi ada pada jalan, dan kunci kekayaan langit itu ada pada doa. Oleh sebab itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinlah bahwa kamu doa itu senantiasa dikabulkannya, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang lalai. Orang yang lalai. Jadi kunci yang pertama Pak, yakin bahwa doa yang dilakukan oleh kita semua yang hadir insya Allah kabul, insya Allah segera diijabah. Tapi segera diijabahnya itu yang harus kita skip, karena Allah sudah menentukan hal-hal yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bagi Allah tentunya baik bagi umatnya. Baik buat kita belum tentu baik di mata Allah. Enak pol kayak itu. Baik, yang pertama, syarat dan ketentuan berlaku ya dalam berdoa. Sebenarnya ada cukup banyak, tapi saya simpulkan ataupun saya sederhanakan cukup 3 aja yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik, yang pertama, ketika berdoa tentunya selain keyakinan, adik-adik ataupun semua jamaah Masjid Al-Hadid harus ikhlas, harus sabar, harus tunduk dan patuh. Artinya apa? Mosok sampai sedoyo ketika melantunkan doa punya pentol, punya kilo, kelautan. Apakah adab tersebut sangat pantas ketika kita meminta kepada Allah? Selain lagi makan pentol, cilok, cireng, apa sekarang? Bohyu, anak dia. Kemudian yang kedua, ketika berdoa main slot. Ini sering ya biasanya, sering ya. Doanya tepat, tapi doanya minta
ini main slot. Jadi doanya ya tentu saja ya gak ngobrol-ngobrol banget gitu. Lalu tunggu main slot oleh bintang, oleh pemain gitu. Jadi bagaimanapun juga saat ketentuan berlaku apa? Ada adabnya, ada momennya, dan juga ada urutannya. Ketika kita tadi ingin berdoa, tentunya buka hati kita. Kunci dari satu yaitu ikhlas. Jadi doa jangan muluk-muluk, jangan terlalu berharap segera dijawab. Kita lihat dulu, jadi kita mawas diri terlebih dahulu, kita muhasabah terlebih dahulu. Apakah doa kita itu memang sudah pantas kan kita meminta doa tersebut kepada Allah? Ketika kita meminta doa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketawaduan, istiqomah, dengan penuh keikhlasan, tapi kita melalaikan apa? Di hablum minanasnya kita masih sering menyakiti teman-teman kita. Contoh paling sepele biasanya mahasiswa, gampang lomati, udah sakit hati itu tidak apa? Temennya nyontoh harga ini, temennya nyontoh, temennya minta ajari tapi gak kasih. Akhirnya grundel. Satu lagi dolim, seolah-olah seperti itu. Dolim itu sesuatu hal yang mudah dilaksanakan tapi ganjaran dosanya juga ada. Itu sering. Jangankan panjenengan, saya aja masih sering dolim. Nah, ketika hablum minanasnya kita masih belum ada, yuk kita perbaiki. Kalau sudah ikhlas, sudah sabar, ya udah sesuatu hal yang berbuat baik kita lakukan, berbuat baik untuk kita semua. Yuk ayo kita bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Kalau ada teman kita seperti itu, ini nyontoh, ayo diingetin, ojo suwi-suwi nyontohin gitu. Engkau di kuburan ngadep yang melakukan nanti jenggolan contohan, padahal diri-diri, padahal sudah sendiri-sendiri. Jadi dibiasakan untuk apa? Untuk berbuat baik, tapi juga mengingatkan bahwa kalau kita terlalu bergantung juga tidak baik-baik juga di masa yang akan datang. Kemudian selepas itu, jika kita sudah ikhlas, kita sudah sabar, kita sudah istiqomah, hablum minanasnya juga sudah baik, tapi ternyata kita lupa. Kita lupa apa? Kita lupa bahwa kita punya orang tua, kita punya pintu surga kita punya ibu dan ayah tercinta. Ketika kita banyak berbuat baik pada orang lain, tapi kita lupa kewajiban kita untuk bisa memberikan kebahagiaan, cinta dan kasih sayangnya untuk orang tua kita. Mungkin di sini mayoritas banyak yang luar kota. Saya yakin lebih banyak stalking di IG daripada hubungi atau bervideo call orang tua. Bu itu kok pilih itu tanya kabar, tanya keadaan kesehatannya orang tua kita, tapi lebih sering stalking di IG, FYP dan yang lainnya. Jadi jangan dilupakan bahwa kita masih punya jimat utama kita, yaitu orang tua kita. Diperbaiki hubungan terbaik kita dengan orang tua kita. Insya Allah jika hablum minanasnya tadi dua itu aja minimal bisa dilaksanakan, Allah akan lebih cepat. Karena kita bertawasul lagi. Tawasulnya lewat siapa? Yang pertama lewat sejawat-sejawat kita. Yang kedua, yang paling utama yaitu lewat orang tua kita. Jadi doa kita kabul atau enggak sebenarnya bukan dari kita, tapi keramatnya orang tua kita. Hubungan baik kita dengan sesama. Ketika kita berbuat baik, logikanya apa? Orang pasti akan mendoakan kita. Gak mungkin ngerasani. Jadi ngerasani itu kan pasti elek loh. Gak mungkin. Jadi ngerasani itu rasa-rasa menghibah itu baik. Pasti yang jelek-jelek. Nah, itu satu untuk panjenengan. Yang empat amparan untuk saya sebagai yang sharing pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, ada waktu-waktu yang cukup mustajab. Waktu berdoa yang paling mustajab, yang pertama ketika sujud. Ketika sujud ya. Tapi melantunkan doanya lebih baik, lebih afdol dilantunkan di dalam hati. Jadi coba terbakar juga. Jadi jangan terlalu jahat, jangan terlalu syir juga. Jadi waktu yang paling mustajab sujud. Sujudnya di mana, Mas? Bisa di akhir rakaat atau di setiap sujud. Tapi semuanya tetap ya sholat
waktunya, sholat sunnahnya, khususnya sholat fardunya, ya tetap konsentrasi. Artinya meskipun kita jamaah, ketika kita melafalkan doa di dalam hati, dalam sujud, jangan sampai lupa. Untuk ketika bungo lali, wis wayahe ngadeg, kita tetap sujud. Sampai wayahe salam kita tetap sujud. Saking nikmati dalam berdoa sampai melambung, itu ya nggak baik juga. Selain di antara sujud, di keadaan utama yaitu selepas sholat fardu itu pasti. Kemudian dalam keadaan turun hujan yang lebat, itu lebih cepat doa kita kabul insya Allah. Kemudian yang paling sering lupa di antara azan dan iqamah, itu ada waktu yang memang doanya lebih cepat dijawab oleh Allah SWT. Insya Allah saya sering melakukan hal tersebut. Benar, silakan itu dilakukan. Itu kelihatannya sepele, tapi paling sering dilupakan, dilalaikan oleh kita semua, khususnya saya secara pribadi. Kemudian di waktu sholat asar sampai menjelangnya matahari terbenam atau mendekati sholat ataupun adzan maghrib ataupun sholat maghrib. Oleh sebab itu biasanya di doa witir itu senantiasa kita istiqomahkan dibaca sebelum adzan sholat maghrib. Itu waktunya lebih dijabah, istiqomah banget. Intinya istiqomah ya, istiqomah doanya, waktunya, tempatnya tetap dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian ketika kita semua dalam kondisi bangun tidur, ketika minum air zam-zam, itu juga lebih cepat dijabah. Paling cepat model gerasuman gitu ya. Biasanya doa orang teraniaya itu lebih cepat dijabah. Tapi ini jangan dilakukan. Silakan bully teman kalian, silakan dianiaya teman kalian, kemudian teman kalian suruh berdoa. Nggak seperti itu juga, nggak seperti itu. Jadi doa orang teraniaya itu juga lebih cepat dijabah. Tapi bukan di skenario ada yang dianiaya dan ada penganiaya, bukan seperti itu. Jadi jangan lupa ya, itu tadi untuk saya maupun teman-teman sekalian jamaah Masjid Al-Hadid menggunakan keadaan-keadaan yang utama. Ingat ya, di saat bersujud sampai di waktu-waktu tadi yang telah ditentukan. Yang paling simpel itu ya tadi, ketika adzan, selepas adzan dan di waktu iqamah. Ada juga diriwayatkan juga ketika apa? Ketika sholat Jumat. Jadi di antara ceramah yang pertama dan ceramah yang kedua itu ada waktu sedikit, tapi doa-doa yang dilakukan oleh kita semua insya Allah lebih cepat dijabah oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga yaitu terkait caranya gimana sih yang paling simpel, yang paling enak. Kita dibiasakan sebelum kita meminta, coba adik-adik biasanya kalau mau ngadep ke dosennya pasti pakai baju yang paling asik, parfum yang paling wangi, meskipun jarang mandi. Saya yakin ya, jadi kalau pakai jarang mandi. Seperti tahu, tapi saya tahu ya, wudhu dulu. Jadi ketika kita mau doa, layaknya ketika adik-adik aja kita menghadap ke seseorang, ke pimpinan, kemudian ke dosen kita, ke atasan kita, pasti pakai yang paling luar biasa, pakaian yang paling asik, kemudian rambut yang paling klimis, minyak wangi yang paling wangi. Begitu juga ketika kita mau menghadap Allah SWT dalam melakukan doa, minimal wudhu dulu, minimal. Jadi kita bersuci terlebih dahulu. Beberapa membersihkan hadas kecil, wudhu terlebih dahulu. Wudhu itu enak sih, betul, wudhu itu enak. Kenapa kalau saya bilang enak? Di Indonesia dengan sumber daya alam yang luar biasa, air insya Allah hampir semuanya dapat menikmati. Coba saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza ataupun di daerah Afrika, mereka menikmati air itu sulit, berat sekali ujiannya. Jadi ketika mau berwudu, ya udah tayamum. Padahal kita di sini air melimpah,
Apa salahnya sih kita sempatkan dulu nggak sampai 5 menit deh. Mungkin yang paling lama itu apa sih? Yang paling lama itu golek konco, cari teman untuk datang ke tempat wudhu ataupun ke kamar mandi. Masuk wudhu ya golek konco, enggak wudhu aja nggak apa-apa. Selepas wudhu menghadap ke arah kiblat. Kalaupun terpaksa mas, kalian di pesawat. Kalau aku mau berdoa waktu melaksanakan perjalanan keluar kota, keluar negeri, naik pesawat, naik kereta api, naik kendaraan apapun yang lainnya, ya itu kan menyesuaikan aja. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita berdoa selepas wudhu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan kita. Kalau sunnahnya ada di depan, di dada kita. Beda dengan kita meminta doa hujan ya, kalau doa istiqomah di atas. Tapi kalau kita ingin melantunkan doa-doa terbaik kita, cukup di depan dada kita. Tentunya sebagaimana tadi ingat ya, ketika kita baca doa, melantunkan doa, tetap kita rendah hati, bersabar, ikhlas dan istiqomah. Istiqomahnya itu doa sekali jangan pernah berharap langsung dikabulkan. Doa 3 kali apa yang dikabulkan? Enggak. Jadi kita kuncinya di ikhlas. Nah, itu tadi syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian selepas terkait doa tadi, kemudian yang kedua kita berhusnudzon kepada Allah dengan cara silaturahim. Di sini ada yang marah-marahan sama temannya, ada, atau lagi ada yang marah-marahan dengan ayah dan ibunya, ambil mati, ambil pari, ada, ada, nggak ada. Jangan kayak alhamdulillah. Sebisa mungkin hindari konflik dengan teman-teman kalian. Hindari konflik dengan kakak maupun adik kalian, adik tingkat kalian. Coba dihindari hal-hal tersebut. Kita istiqomahkan bersilaturahim. Ketemu, yo salam, yo salaman, yo tanya kabar. Jadi ketika ketemu, yang pertama ojo nakok utang loh. Kalau ada teman kita yang berutang, ketika datang pertama ketemu jangan ditanyakan hutangnya. Yang pertama ulun salam terlebih dahulu. Ketika ulun salam tanya kabar. Kalau memang sampean kita semua lagi butuh uangnya itu ditagih, ya diingatkan. Tapi jangan ditagih layaknya debt collector. Apa mana kalau janjian, itu udah segini tak titip nol, wis mari apa belum? Sudah selesai apa belum? Nah itu repot sekali. Jadi kita harus saling membersamai. Ingat ya, silaturahim. Silaturahim itu selain mempercepat kabulnya doa kita, silaturahim juga memanjangkan usia kita. Kenapa? Dulu bapak kita usianya itu jauh lebih panjang. Sehatnya luar biasa, imannya kuat luar biasa. Karena silaturahimnya dilaksanakan. Setiap malam Jumat ziarah kubur, kirim doa kepada ahli kubur. Hari Jumatnya pasti keliling silaturahim ke sanak keluarga, hadetolan, rekan, sahabat sejawat. Bagaimana jika orang tua kita meninggal, kita sebagai putra dan putri disunahkan untuk bisa bersilaturahim ke kerabat orang tua kita, ke teman-teman ayah dan ibu kita. Lalu cepat mati kan, biasanya ya silaturahim itu cobaran. Mungkin bahil, guys, nangkuyang aku belum kau itu. Tapi apakah kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen, sebagai seorang tenaga kependidikan mau melaksanakan seperti itu? Ya jangan loh. Kita harus saling mengisi, kita harus saling support. Jika ada yang berantem, nggak enak-enakan hati, yuk kita bareng-bareng menjadi penengah untuk bisa mencairkan semua problematika yang ada. Biasanya adik-adik itu apa? Kesulitannya ataupun yang buat silaturahim putus itu apa? Perkara apa? Ngegame ya sering. Apa lagi? Yang kedua, satu kelompok nilainya ternyata paling banyak dewi, si nyuntuh nilainya api gitu. Biasanya sering kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang buat silaturahim renggang, terutama adik-adik yang kos.
Yang paling sering apa? KT utang dan utangi. Karena kiriman dari orang tua kerabat, uang sudah kantong kering, kanker ya. Kemudian ke teman kos-kosan kita mau pinjam ataupun mau minta traktir ya, kayak traktir ya sungkan loh, wis pinjam aja, wis pinjam, gak diutangi mana, kekiran lagi, dan kekiran lagi. Hal-hal seperti itu, mohon dan hormat untuk bisa dihindari, bisa dihilangkan. Caranya ya apa? Ego kita turunkan, kemudian dilapangkan hati kita. Mas, balik pokok duit itu mas, ya dibiasakan puasa sunnah Senin Kamis boleh, itu lebih cepat juga kalau kita kumpul. Puasa Nabi Daud boleh, tapi puasa Nabi Daud itu kayaknya hidup sampai ini abot tuh ya, kayak wantep tuh ya, kayak paling abot satunya itu pangurbi panjenengan sedoyo kan. Sholat sunnah laksanakan. Senin Kamis boleh. Kemudian tengah bulan laksanakan boleh. Kemanfaatannya bukan saat ini ada di sekalian, maupun sudah ada masjid akhir, tapi kemanfaatannya, hasilnya akan dipetik di kemudian hari. Di saat kalian terpuruk, Allah akan mengabulkan semua doa-doa kalian yang sudah dilakukan, entah itu 1 tahun yang lalu, sebulan yang lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Allah akan menurunkan, mengabulkan doa-doa kita di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di saat kita sangat membutuhkan kasih sayang belian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah buka bersama Masjid Al-Hakim yang senantiasa dilambangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu telah menunjukkan pukul berapa nih? 17:29 waktu Indonesia bagian Masjid Al-Hakim. Tidak ada perbedaan antara Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Mungkin kalau di waktu Indonesia Tengah maupun Timur sudah berbuka, tapi kita tidak perlu ikut waktu Indonesia Tengah maupun Timur. Kita masih concern di waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Dan tentunya itu tadi ya, hal yang harus kita tanamkan. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya simpel sekali aja, dengan cara doa dan dengan cara silaturahim. Jadi kita di sore hari ini hanya sharing-sharing saja, kita hanya berbagi saja. Ketika ada keberatan, ketika kita itu sumpah, ketika kita itu juga ingat ya, semua permasalahan yang kita hadapi, baik itu di perkuliahan, di kosan, di drama percintaan, itu tidak harus diselesaikan oleh diri kita sendiri. Cukup banyak problematika yang bisa diselesaikan, dibantu oleh orang lain, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi ketika sampai bermasalah, gak usah nonton, gak usah terlalu mundur, gak usah dipikiri sampai seolah-olah dunia ini akan berakhir di detik ini juga. Seolah-olah kalau permasalahan yang kita hadapi gak selesai, kita gak akan lulus kuliah. Seolah-olah permasalahan yang kita hadapi kalau gak kita selesaikan sendiri, kita tidak akan bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Tidak. Semua permasalahan yang kita hadapi tidak harus diselesaikan oleh diri kita sendiri. Yakinlah dengan semangat keikhlasan dan kesabaran, Allah akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Lantarannya salah satunya lewat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekitar jamaah Masjid Al-Hakim Fakultas Teknik Surabaya yang senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kegiatan pada sore hari ini mudah-mudahan setiap langkah jamaah yang hadir di Masjid Al-Hakim pada sore hari ini senantiasa dicatat sebagai amalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang lagi susah kuliahnya dimudahkan kuliahnya. Kok banyak yang cewek ya? Yang cowok kelihatannya nggak ada masalah ya? Atau MC mau mengucapkan amin? Semua kendala yang dihadapi selama perkuliahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat
dilimpahkan kesabaran, dilimpahkan kelapangan, dapat dosen yang paling baik, dapat dosen yang bijaksana, mendapatkan layanan dari Bapak Ibu Mas Mbak tenaga kependidikan yang prima, dan lulus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama itu indikatornya terserah masing-masing ya. Ada yang hobi 7 tahun ya silakan. Yang ingin mensodakoi Universitas Brawijaya 6 tahun silakan. Tapi harapan saya secara pribadi 3,5 tahun maksimal 4 tahun selesai. Yang S2 1,5 tahun maksimal 2 tahun selesai. Artinya sodako tersebut bisa dialihkan ke yang lain dengan cara apa? Membahagiakan kedua orang tua tercinta, baik yang sudah kabudut maupun yang masih sugeng ataupun masih hidup. Dan tentunya terima kasih atas kehadirannya di majelis yang luar biasa ini. Saya yakin kita nggak perlu manggil malaikat ketika di majelis ilmu. Di majelis ilmu Allah SWT senantiasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk bisa mencatat. Yang tidur pun pada sore hari ini karena nggak kuat ataupun ngantuk, itu pun dicatat. Tenang aja, tenang aja. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan sesaat lagi kita akan mokel bersama. Yang bertugas sebagai muadzin ada ya? Ada ya, oke. Ingat requestnya teman-teman yang sisi sebelah kanan saya, requestnya adzan maghrib ya, bukan adzan subuh. Azannya adzan maghrib. Sesaat lagi kita akan berbuka bersama, menikmati ibadah Ramadan di hari ke-14 atau 15 pada sore hari ini. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa bersama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat bercinta dan kasih sayang oleh Allah SWT. Semua kesulitan dimudahkan, dilapangkan oleh SWT dan mampu menjadi insan yang paripurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha wal haiba fi qulubil kafirina wal muslimina wal munafiqina wal dhalin muslimina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma atina husnul khatimah. Allahumma atina husnul khatimah. Allahumma atina husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tentunya sebelum kita akhiri, kita doa bersama-sama akhir majelisnya. Dan tentunya secara pribadi saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan, keangkuhan, kesombongan, keegoisan itu hanyalah milik saya semata. Untuk itu semua yang hak datangnya dari Allah, semua yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk datangnya dari saya sebagai insan manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.